Hampir semua bidang kesenian pernah dilalui Happy Salma dalam hidupnya. Semua ia kerjakan dengan totalitas penuh sebagai seorang pekerja seni. Puaskah ia akan semua pencapaian itu? Kalau kini ia berada di balik layar lebar, berdiri sebagai seorang sutradara, itulah pilihan bagi apresiasinya untuk sebuah karya sastra Recto Verso. Sebuah novel bertema feminis dan humanis dengan bahasa batin kental di dalamnya yang ia pilih untuk digarap dengan sahabatnya Marcella Zalianti sebagai produsernya. Tantangan terberatnya adalah bagaimana sebuah cerita tertulis bisa ia sampaikan menjadi bentuk visual yang menarik. Begitu pula dengan tokoh Inggit yang perannya sebagai salah seorang istri Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, begitu memberinya inspirasi. Yang pasti, semua yang pernah diraihnya selama ini adalah bentuk dari kerja kerasnya sambil selalu jujur dan mendengar hati nurani. Ya, saya sukses, alhamdulillah menurut saya ya. Maksudnya puji syukur, puji Tuhan ya, kayaknya saya dikelilingi orang-orang yang baik gitu ya, yang menyayangi saya, menerima saya apa adanya. Itu kan udah bentuk kesuksesan, berarti orang tua saya sudah mengajarkan sopan santun yang baik gitu. Dan semoga saya terus menjadi orang yang eling lah, itu intinya, yang ya napak bumi ya, biasa aja, nggak usah berlebihan, tapi sadar ketika memang melakukan kesalahan gitu. Itu berhubungan juga dengan karir, pencapaian yang lain. Jadi ketika misalnya sukses bikin film atau sukses bikin panggung, menghadirkan ratusan penonton misalnya, atau apa, sebenarnya itu refleksi dari pencarian jati diri saya sih sebetulnya itu. Jadi saya ngerasa setiap orang akan terus berhasil selama dia jujur sama hatinya, sama dirinya, apa adanya, dan mendengarkan hati nurani gitu. Di situ saya banyak belajar untuk, gila ya, kayaknya malu banget deh kalau saya sombong gitu istilahnya. Saya pulang ke kampung saya, kok udah beda, pabrik semua, sawah-sawah udah nggak ada, orang-orang yang saya kenal pun udah berbeda ya karena tergerus waktu. Akhirnya saya melihat esensi kepulangan yang berbeda gitu. Ternyata segala sesuatu tuh tidak selalu sama. Semuanya akan sama kalau kita simpan di hati saya. Jadi karya buku saya yang pertama itu sangat pribadi sekali, yang judulnya Pulang. Itu tuh sebetulnya refleksi saya ketika saya mulai mencari jati diri. Saya kayak diajak eling untuk coba tenang nih, mau apa sih gitu. Perjalanan hidup Happy Salma seperti halnya air mengalir yang tak terbendung. Ia terus mencoba eksis di dunia hiburan sambil menekuni dunia seni yang kini sudah menjadi bagian terbesar dalam hidupnya. Sungguh, ia coba menyeimbangkan antara karir, bisnis, dan rumah tangganya. Tapi, penghargaan terbesar ia berikan pada insan perfilman yang dianggapnya punya tantangan paling berat di antara profesi-profesi lainnya. Di usia saya sekarang, saya merasa sekarang tuh saya lagi enak-enaknya deh. Lagi ambisi punya tapi gak ambisius gitu. Tapi ya kalau sukses senang, kalau enggak juga ya gak apa-apa gitu. Tapi dunia keartisan juga yang dari dulu sudah saya jalani juga, itu menjadi bagian penting untuk saya, adalah propaganda yang cantik, yang dimana misalnya saya memperkenalkan sastra, baca puisi, atau masalah-masalah yang berat tentang budaya atau bangsa itu dengan cara yang bisa lebih ringan. Saya di mall, saya bisa bikin acara bedah buku atau misalnya tukeran karya sastra. Tapi dengan menjadi artis itu juga mempermudah komunikasi untuk berbagai macam lapisan. Saya mau mengerjakan memang passion saya, hati saya harus di sana. Pengennya ya apa aja lah yang bermanfaat gitu. Di bidang usaha saya bisa menjadi pengusaha yang baik, tapi di bidang berkesenian saya ya bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dengan hasil yang baik juga gitu. Tapi tidak dengan menghalalkan berbagai macam cara, tapi bekerja keras dengan baik. Dunia bisnis kini sedang dilirik Happy Salma. Ia bersama suami membuka sebuah restoran di Bali. Happy pernah menggeluti bisnis minyak wangi.
Ia dan sahabatnya juga banyak mencoba usaha lain, seperti pembuatan aksesoris bertema tradisional dengan bantuan para pengrajin, sampai mengikuti beberapa pameran demi memenuhi keinginannya memasarkan produk-produknya sampai ke mancanegara. Bahkan sejumlah artis Hollywood seperti Mishka Barton, Courtney Love, Kelly Rowland menggunakan aksesoris buatan Happy yang diberi nama Tulola. Habis gelap terbitlah terang. Jadi kalau habis bersedih, ingat pasti habis itu akan bahagia. Kalau lagi bahagia, ingat pasti kita juga akan diberi kesedihan. Hidup itu berputar, bukan pencapaian yang paling penting, tapi proses menuju ke sana. Karena rasanya manusia terus berproses ya sampai dia mati sekalipun. Gitu. Sebetulnya mencoba bidang apapun yang baru itu tuh sulit. Jadi saya tidak heran kalau misalnya dulu seorang dokter yang sukses tiba-tiba jadi pengusaha bangkrut gitu, karena memang dua pekerjaan itu berbeda. Sama halnya ketika saya misalnya mungkin sukses lah di dunia pekerjaan saya sekarang, tapi ketika saya mau memulai lagi misalnya jadi pengusaha, itu juga tidak mudah gitu. Akhirnya saya menemukan perajin-perajin itu tuh bisa bikin satu perhiasan tuh berbulan-bulan. Jadi dia bikinnya kayak meditasi. Akhirnya saya berdua sama teman saya bikin untuk exhibition nanti nih di Jakarta, temanya Juwita Malam. Jadi bisa kayak bros, bunga segala macam, bros dari bunga, atau misalnya cincin, perhiasan seperti yang saya pakai ini, semua ini produk sendiri gitu. Jadi berbulan-bulan sampai ternyata exhibitionnya belum dimulai, syukurnya sudah 75% sudah sold out gitu. Jadi akhirnya marketnya kita akan perluas lagi. Tadinya kan teman saya yang dia punya memang di Bali dan di Amerika, akhirnya saya mungkin akan coba untuk merambah di Jakarta atau mungkin di beberapa negara Asia lainnya gitu. Tapi pelan-pelan sampai ini udah setahun lebih lah tes marketnya. Ternyata bisa, ya udah saya jalan. Full of energy, full of life. Saya bukan orang penakut.